Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Zilham Maulana. Saya adalah mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di dalam video ini saya akan menerangkan tentang apabila terjadi konflik antara organisasi atau atasan dengan bawahan dengan mata kuliah manajemen konflik yang diampu oleh Ibu dosen Syamsiah MH. Bagaimana cara kita mengatasi konflik dalam organisasi secara efektif sebagai seorang pemimpin? Dalam sebuah organisasi tentunya kita tak luput dari yang namanya konflik, seperti konflik antar anggota, atasan dan bawahan, atau juga konflik antar organisasi. Hal ini dapat terjadi karena ada banyaknya individu yang ditempatkan untuk bekerja bersama di dalam perkumpulan atau perusahaan. Oleh karena itu, konflik merupakan hal yang wajar terjadi dan sebagai pemimpin kita harus mencari jalan keluar untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di dalam organisasi. Lantas, bagaimana cara kita mengatasi konflik-konflik tersebut? Cara mengatasi konflik dalam organisasi sebagai seorang pemimpin tentunya kita harus dapat menjadi role model bagi seluruh karyawan atau anggota kita. Sikap kita dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan agar dapat menguntungkan semua yang terlibat dan tidak menjatuhkan satu belah pihak. Khususnya dalam mengatasi konflik, kita harus menjadi seorang pemimpin yang adil dan membuat siapapun yang bekerja atau yang bersama dengan kita merasa aman dan nyaman. Lalu, jika sebuah konflik terjadi di suatu organisasi atau perkumpulan kita, berikut ini hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Yang pertama, hindari menyudutkan satu belah pihak. Menjadi seorang pemimpin dalam sebuah organisasi haruslah adil dan tidak memihak siapapun. Meskipun seorang karyawan yang terlibat konflik ini menempati posisi yang tinggi seperti manajer sekalipun, kita tidak boleh langsung beranggapan bahwa manajer kita yang paling benar dan orang yang terlibat konflik di bawahnya yang salah. Yang kedua, menjadi mediator yang bijaksana. Dalam mengatasi sebuah masalah, sebagai pemimpin kita akan ditempatkan sebagai seorang mediator yang tepat. Sebagai seorang mediator yang dapat menengahi konflik yang terjadi di antara karyawan kita atau yang ada di anggota kita. Tugas seorang mediator adalah mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut dan menyimpulkan secara objektif. Secara objektif artinya kita harus dapat memproses permasalahan yang terjadi sesuai fakta dan bukan opini yang dapat merugikan sebelah pihak. Yang ketiga, mengambil keputusan bersama. Setelah kita mengetahui akar permasalahan yang terjadi, maka ini saatnya untuk kita duduk bersama-sama dengan karyawan-karyawan atau dengan anggota yang terlibat di dalam konflik. Guna dari mengumpulkan semuanya di dalam sebuah ruangan adalah untuk mencegah terjadinya miskomunikasi dan juga mengambil jalan keluar yang tepat bersama-sama. Dengan cara ini, maka diharapkan karyawan yang terlibat di dalam konflik dapat menepati janji yang dibuat dalam pengembalian keputusan jalan keluar yang diambil tersebut. Yang keempat adalah melakukan evaluasi. Langkah terakhir yang dapat kita lakukan untuk mengatasi konflik dalam organisasi adalah melakukan evaluasi. Buatlah sebuah rencana untuk mencegah konflik yang serupa terjadi di masa depan. Dengan demikian, organisasi yang kita bangun dapat berkembang dengan baik dan stabil, serta karyawan-karyawan akan merasa aman dan nyaman ketika bekerja di bawah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana seperti kita. Jadilah pemimpin yang peka dan dapat memahami karyawannya. Menjadi seorang pemimpin tidak hanya selalu memikirkan tentang pemasukan dan pengeluaran saja. Perusahaan-perusahaan yang dapat berkembang dan maju biasanya mempunyai pemimpin yang peka akan kebutuhan karyawannya, serta dapat memahami seluruh permasalahan yang terjadi. Kita harus menjadi pemimpin yang peka serta adil dan bijaksana demi mencapai target perusahaan yang kita harapkan. Karyawan yang merasa aman dan juga bahagia saat bekerja bersama
kita tentunya akan membawa pemasukan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kita bisa memberikan sebuah reward kepada karyawan agar mereka dapat bekerja dengan lebih maksimal dengan sedoso gift pass yang tentunya berguna untuk mereka. Nah, berikut ini merupakan upaya apabila terjadi konflik antara organisasi atau antara pimpinan dan bawahan. Yang pertama, kita harus melakukan mediasi. Nah, selama ini kita sering mendengar istilah mediasi. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya apa itu mediasi dalam sosiologi? Jadi, mediasi merupakan bentuk penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral tentunya sebagai penengah yang mengasih anjuran. Contoh mediasi yakni ketika seandainya ada orang yang bernama Dini yang ketahuan mencuri kue di toko, tetapi ia tidak dituntut oleh pemilik toko karena hukum, karena ditengahi oleh Pak Joko. Upaya yang kedua adalah arbitrase. Pengendalian konflik dengan cara arbitrase berarti penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan-keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian tertulis dari pihak yang berkonflik. Contoh arbitrase, yakni ketika wasit mengajar kartu merah untuk Rano pasca keributannya dengan Aldo. Di sini wasit bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Selain itu, keputusan wasit juga bersifat mutlak dan harus dipatuhi. Upaya yang ketiga adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan bentuk penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. Contoh adjudikasi yakni ketika hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada sang istri setelah perceraian. Upaya yang keempat adalah dengan berkompromi. Nah, kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Nah, contohnya kompromi ini adalah ketika misalnya Mia terlibat kecelakaan dengan Diana. Nah, lalu mereka pun saling menuntut ganti rugi. Namun, pada akhirnya mereka saling mengikhlaskan. Nah, itulah dia tadi bentuk dari sebuah kompromi. Upaya yang kelima yakni adalah konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Contoh, konsiliasi yaitu ketika Pak RT memanggil Budi dan Damar setelah rebutan lahan parkir. Nah, yang upaya keenam yaitu merupakan koerasi. Penyelesaian konflik koerasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan ancaman, bisa disebut dengan koersi. Koersi merupakan bentuk akomodasi dengan menggunakan ancaman, baik fisik maupun psikologis, agar pihak lain bertindak sesuai yang diharapkan. Nah, contoh koersi ini yakni misalnya ketika polisi menggunakan gas air mata sebagai upaya menghentikan demonstrasi yang ricuh. Yang terakhir yakni adalah stalemate. Apa itu stalemate? Adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik terhenti pada titik tertentu. Contoh stalemate yakni berakhirnya perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Baiklah, itulah tadi sedikit paparan tentang manajemen konflik yang terjadi antar organisasi maupun di dalam organisasi, baik itu konflik antar sesama anggota maupun konflik antara atasan dengan bawahannya. Sedikit pesan dari saya, janganlah kita memandang segala sesuatu itu diawali dengan kebencian, karena kalau sudah seperti itu maka apapun yang dilakukan oleh seorang pemimpin khususnya akan selalu salah di mata orang yang memandang segala sesuatu itu dengan kebencian. Saya kira inilah yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya. Karena jujur, saya di sini juga masih kurang ilmu dan masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.